Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Risma, silakan masuk. Ya, Bapak terima kasih ya. Izin saya duduk boleh ya? Iya, silakan duduk. Ya. Boleh. Jadi Bapak, saya ingin menyampaikan yang sudah saya utarakan via WA kemarin. Saya itu memiliki permasalahan di dalam kelas. Kira-kira bolehkah saya menyampaikan permasalahannya? Boleh, permasalahan apa Ibu ya kira-kira? Ya, jadi begini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 6. Nah, di sana tuh terdiri dari 28 siswa yang terdiri dari laki-laki 13 orang dan perempuannya 15 orang. Nah, hampir dari sebagian besar anak laki-lakinya itu menyebut nama orang tua, baik itu ke laki-laki lagi ataupun ke perempuan, begitu Pak. Jadi menyebutnya itu menurut saya itu sudah termasuk ke dalam bully. Bulinya itu tidak bully secara fisik, tapi bulinya itu bully secara verbal gitu Pak. Nah, kira-kira apa nih yang harus saya lakukan agar anak itu jerak tidak melakukan bully atau penyebutan nama orang tua lagi di kelas Bapak? Oke, sebelum itu ya, mari kita identifikasi dulu situasinya ya. Dari kalau misalnya diibaratkan skala 1 sampai 10 Ibu, seberapa besar itu permasalahan Ibu yang menghadapi sekarang? Jadi permasalahannya tuh hampir sudah 50% Bapak. Jadi permasalahan anak-anak yang membuli nama orang tua itu 50% karena hampir setengahnya dari siswa saya itu membuli nama orang tua gitu Pak. Oh, sekitar 5 ya sampai 6 ya. Iya gitu. Skala itu di mata. Iya. Oke, ngerti. Menurut Ibu, kalau kekuatan apa atau yang Ibu kekuatan miliki yang dimiliki di dalam menghadapi permasalahan ini? Ya, jadi apa saja kekuatan yang Ibu miliki? ya paling jadi Bapak gini, untuk kekuatan yang saya miliki itu jadi saya tuh memberikan sikap disiplin kepada anak dengan cara memberitahu kepada siswa itu bahwa penilaian yang guru lakukan itu tidak hanya bernilai 90, bernilai 100, bernilai 80, 85 dan pokoknya mah bernilai angka gitu Pak. Jadi dalam penilaian guru itu tidak hanya itu. Jadi saya sebagai guru itu menyampaikan kepada siswa bahwa penilaiannya itu diantaranya ada penilaian sikap, ada penilaian sikap spiritual dan juga ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, saya jelaskan juga kepada siswa bahwa untuk sikap itu diantaranya ada sikap disiplin, sikap kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati. Nah, di sana saya itu menjelaskan bahwa kepada siswa itu kita harus saling menghormati antar teman, antar guru, apalagi. Nah, dengan cara saya memberikan contoh kepada siswa bahwa hal yang bagaimana sih yang menghormati secara dengan teman. Nah, jadi kalau misalnya saya sedang mengobrol dengan teman sejawat saya memberikan bahasa yang baik dan benar ataupun sopan santun agar bisa ditiru oleh anak-anak didik saya gitu Pak. Nah, adapun yang saya sampaikan kepada anak itu adalah misalnya sikap disiplin. Sikap disiplin itu saya memberikan contoh kepada anak juga bahwa tidak boleh datang terlambat. Nah, diberikan contoh juga kepada saya bahwa tidak boleh datang terlambat gitu, pada harus datang tepat waktu. Itu sudah saya lakukan di kelas gitu Pak. Jadi alhamdulillah si anak itu sedikit demi sedikit bisa mengikuti apa yang saya kerjakan seperti itu Bapak. Bagus itu yang udah cuman ini apakah ada hambatan lain kendala yang dihadapi gitu, hambatan apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, hambatannya itu jadi masih ada anak yang masih menyebut nama orang tua Bapak. Jadi masih ada nih anak-anak yang nyebut nama orang tua, padahal sudah sebelumnya saya memberikan bahwa penilaiannya tuh hanya ini ya. Jadi bagaimana nih Pak seharusnya saya lakukan itu? Kalau menurut yang solusi yang sudah diterapkan, apakah sudah
100% atau misalnya udah Ibu terapkan dengan baik gitu atau Ya. masih ada permasalahan lain? Ya, Pak. Jadi menurut saya untuk pembahasan seperti itu karena memang kemarin itu hanya satu kali ya Pak ya, hanya satu kali saya sampaikan terhadap siswa, jadi alangkah lebih baiknya saya akan menyampaikan permasalahan-permasalahannya itu secara intens Bapak. Nah, secara intens saya lakukan terhadap siswa. Nah, secara intens terus setiap hari saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai dan dengan tidak bosan menyampaikan bahwa penilaiannya ini dijelaskan seperti awal. Jadi gitu, setelah itu saya lakukan secara intens berkelanjutan sampai memang anak itu merasa merasa bosan mungkin ya. Karena memang saya berbicara berkelanjutan lagi seperti itu lagi. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Karena memang saya tidak ingin ada anak saya yang berbicara atau menyebut nama orang tua lagi gitu Pak. Gitu. Wah, itu langkah yang baik dan bagus Bu. Kalau yang Ibu rencanakan ini, apakah sudah tercapai tujuannya Ibu yang sudah direncanakan ini? Ya, Ada perencanaan lain gitu dan mencapai ya. tujuannya gitu? Jadi untuk rencana selanjutnya Bapak, jadi memang sudah rencana tapi memang sudah saya terapkan juga Pak. Jadi rencana saya tuh baru diterapkan satu kali di sekolah itu, di kelas itu, dan saya tuh menerapkan kepada siswa apabila ada yang menyebut nama orang tua secara verbal, nah ada konsekuensinya ya, karena memang di kelas saya itu ada yang namanya bintang kejuaraan. Nah, yang sudah mereka peroleh bintang-bintangnya, apabila ada yang melanggar seperti misalnya menyebut nama orang tua, berbicara kasar, datang terlambat gitu ya. Jadi anak-anaknya itu melapor kepada saya. Misalnya, Ibu si S misalnya sudah menyebut nama orang tua. Nah, anak-anak melaporkan diri kepada saya dan berarti mereka mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya itu adalah bintang yang sudah mereka dapatkan dengan cara menjawab pertanyaan itu mau tidak mau harus saya copot karena sudah ada di dalam keyakinan kelas, sudah ada dalam persetujuan kelas kemarin bersama anak-anak dan sudah disetujui. Nah, jadi memang seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya ada anak yang melanggar dengan berbicara kasar, saya copot bintangnya gitu Pak. Langkah yang udah Ibu lakukan. Kalau misalnya langkah yang Ibu lakukan ini apakah berjangka waktu apa tidak ini? Apakah berkelanjutan atau Ya, untuk selanjutnya mungkin akan berlanjut secara terus-menerus, tidak hanya akan berlangsung pada hari itu saja. Jadi saya akan menerapkan selama anak itu berada atau diajar oleh saya gitu Pak. Jadi dengan adanya aturan seperti itu berarti mereka harus terbiasa dengan hal baik gitu karena memang saya sayang mereka, jadi saya itu harus bisa menerapkan kedisiplinan atau hal baik kepada mereka dengan memberikan contoh tadi Bapak, contoh baik kepada anak-anak seperti itu. Kalau yang udah Ibu lakukan ini tingkat keberhasilannya sudah sampai mana gitu tingkat keberhasilan Ibu yang perencanaan yang Ibu lakukan? Ya, untuk tingkat keberhasilannya itu sekarang sudah mencapai nilai 8 Bapak. Karena memang dari hasilnya ternyata masih ada dari yang asalnya seluruhnya, jadi sebagian dari anak ya yang asalnya 13 itu adalah 4 orang yang masih hal seperti itu. Jadi masih ada 4 orang yang masih menyebut nama orang tua, menyebut atau ngomong-ngomong kasar seperti itu. Jadi Ibu rencana ini sudah baik dan kalau misalnya terkait dengan rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan ini, apakah komitmen Ibu dalam menerapkan rencana ini apakah komitmen selanjutnya bagaimana komitmen rencana ini? Ya, jadi paling kalau misalnya hal seperti itu saya akan berkomitmen tetap menjalankan hal seperti ini berkelanjutan dan tidak akan bosan menyampaikan hal-hal yang baik terhadap anak, bahwa memang
kita sebagai anak itu tidak boleh, tidak ada kewajiban untuk menyebut nama orang tua dengan cara yang tadi, dengan misalnya ada anak yang membagikan buku tabungannya masih ada yang nama orang tuanya yang dia panggil gitu Bu. Jadi alangkah lebih baiknya gurunya sendiri gitu, gurunya sendiri yang dimulai. Jadi jangan pernah bosan gurunya memberikan peringatan bahwa anak itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Oh, dalam menjalankan rencana ibu, komitmen ini kan harus kita terapkan ya kalau kita. Apakah ada yang membantu ibu dalam permasalahan ini, dalam rencana ini? Ya, alhamdulillah Bapak. Jadi untuk yang membantu ini alhamdulillah ada dibantu oleh rekan kerja saya yaitu guru kelas 6. Jadi sebelum dalam saya menerapkan hal-hal baik tadi di dalam kelas, saya berdiskusi dulu dengan teman sejawat. Alangkah baik tidak saya melakukan hal seperti itu. Misalnya ada yang kurang tidak, dan beliau berkata memang ya bagus, hal seperti itu memang sudah sewajarnya diterapkan di dalam kelas biar anak-anak itu ada efek jeraknya gitu. Dan alhamdulillah dari kegiatan seperti itu guru kelas 6 itu bisa membantu hal yang sudah saya terapkan di dalam kelas gitu Pak. Ibu mah kelas 6 ya? Kelas 6, oke. Iya betul, saya mengajar kelas 6 Bapak. Langkah ibu sudah baik, hebat. Saya percaya ibu bisa melakukannya. Kalau misalnya Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman sejawat saya yang lain memiliki hal seperti ini yang sama, jadi saya akan menerapkan hal seperti itu dengan izin dulu kepada kepala sekolah. Boleh tidak nih Bu, kalau misalnya langkah saya seperti ini tuh diterapkan kepada teman-teman saya yang lain seperti itu. Kalau misalnya memang diizinkan oleh kepala sekolah dengan ditetapkan hal seperti ini yang saya lakukan kepada siswa dengan keberhasilannya, dengan anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih baik, mungkin apa boleh tidak gitu Pak. Jadi kalau misalnya kata Ibu KS-nya, ya silahkan, mangga, boleh tetapkan apa-apa yang sudah ditetapkan di kelas oleh Bu Rifa, boleh Bu Rifa ditetapkan juga kepada teman-teman yang lain seperti itu. Kalau misalnya memang sama Ibu KS-nya memang sudah diperbolehkan, saya paling akan menyampaikan hal-hal tersebut yang sudah saya tetapkan kepada saya ke anak-anak yang lain, agar ditiru oleh guru-guru yang lain seperti itu, agar tidak ada orang-orang atau anak-anak yang menyebut nama orang tua. Jadi tidak hanya di kelas 6 aja yang berhasil, jadi saya ingin di sekolah saya itu anak-anak yang lainnya juga tidak melakukan hal seperti itu dengan menyebut nama orang tua dan menyebut kasar gitu Pak. Wah, baik sekali, betul sekali, sangat hebat sekali ini. Apakah rencana ini berdampak positif ya terhadap kepada sekolah? Ya. Terima kasih Ibu Suti apakah ada kendala lain atau hambatan lain yang dihadapi? Paling untuk hambatannya, untuk anak-anaknya saya meminta doa kepada Bapak, mudah-mudahan dengan ditetapkan hal seperti ini kepada anak-anak, mudah-mudahan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu Pak. Jadi yang asalnya anak-anak yang tadi udah ada perubahan, mungkin dia tuh jadi bisa bertahan dengan hal baik seperti ini, tidak merubah mereka menjadi hal buruk lagi gitu Pak. Saya meminta doanya kepada Bapak, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang lebih baik lagi dan disayangi oleh orang tua, baik pun guru di sekolah. Baik Bapak, mungkin saya berterima kasih kepada Bapak karena dari hasil berdiskusi dengan Bapak, saya menemukan solusi-solusi yang terdapat pada diri saya sendiri yang memang harus saya tetapkan di sekolah maupun di dalam kelas saya. Dan
mudah-mudahan di kemudian harinya anak-anak saya itu menjadi anak yang baik, soleh dan solehah seperti itu. Yang mungkin anak-anak soleh dan soleha yang pasti didambakan oleh seluruh guru maupun orang tua di rumah. Ibu sangat baik sekali, sama-sama. Ibu, mudah-mudahan rencana ibu atau permasalahan ibu dapat terselesaikan. Demikian yang saya ucapkan menutup dialog ini, ibu. Mudah-mudahan ibu dapat terselesaikan masalah tadi, supaya ada dapat perubahan yang positif dan anak-anak itu agar lebih yang lebih baik sikap atau perilaku di sekolah. Terima kasih ibu sudah Ya. tutup dengan dialog ini. Ya Bapak, terima kasih ya. Jadi apabila ada permasalahan yang ingin saya ungkapkan lagi kepada Bapak, Bapak jangan bosan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini ya Pak. Siap, selalu Ya. menunggu ibu. Ya siap. Terima kasih Bapak, saya izin dulu ke kelas ya karena anak-anak sudah menunggu, karena udah waktu istirahatnya sudah habis. Saya tinggal ya Bapak. Mangga, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam.